Dian dan Reza adalah pasangan muda yang tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Kehidupan mereka penuh perjuangan dan jauh dari kemewahan. Reza bekerja keras setiap hari sebagai kuli bangunan. Kadang juga menjadi petani untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, meskipun usahanya tak kenal lelah, hidup mereka tetap dalam kekurangan. Rumah mereka hanya sebuah gubuk reot yang atapnya bocor ketika hujan turun, dan dindingnya retak karena termakan usia. Setiap malam, mereka tidur dalam kegelapan, ditemani suara angin yang menyusup melalui celah-celah dinding. Makanan yang bisa mereka santap terkadang hanya nasi dengan garam, dan itu pun sudah cukup untuk hari itu. Hanya sesekali mereka mendapatkan lauk, itu pun jika keberuntungan berpihak pada mereka. Dian, istrinya, sering merasa hancur setiap kali melihat kondisi mereka. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak mereka yang masih bayi, tetapi kekurangan itu terus membayangi setiap langkah mereka. Lebih pedih lagi, setiap hari ia harus menahan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Pantas saja mereka miskin, kerjanya cuma jadi kuli, kata seorang tetangga dengan nada merendahkan. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Dian. Bahkan orang-orang terdekat sering memperlakukan mereka dengan rendah hati. Dian tak bisa lagi menahan perasaan malu yang mendalam. Setiap kali ia berjalan di desa, matanya sering bertemu dengan pandangan yang penuh penghakiman. Reza merasakan hal yang sama. Walaupun ia berusaha keras, ia tahu bahwa segala usahanya tak cukup untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. Pekerjaan serabutan yang dilakukannya tak pernah mampu menghasilkan lebih. Mereka hidup dalam kesulitan yang tak kunjung berakhir. Hidup yang penuh dengan cemoohan dan pandangan sinis dari orang-orang sekitar membuatnya merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak adil. Tetapi, yang lebih menyakitkan baginya adalah perasaan tak dihargai, terutama oleh orang-orang yang dulu mereka anggap sahabat. Kekurangan mereka semakin terasa setiap kali melihat orang-orang lain yang memiliki kehidupan lebih baik. Reza merasa bahwa meskipun ia bekerja keras, tak ada yang berubah. Semua usahanya terasa sia-sia. Keputusasaan mulai menguasai pikirannya. Dalam hatinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ada cara lain untuk keluar dari kesulitan ini. Ia pun merasa bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan selain mencari jalan pintas. Meskipun itu adalah jalan yang berbahaya. Dian, yang melihat perubahan pada suaminya, tak bisa berbuat banyak selain mendukung keputusan Reza, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang semakin menguat. Namun, Reza yang sudah merasa putus asa mencari keberanian untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis, yang ia yakini akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan pada malam yang penuh bintang, sebuah suara yang tak terlihat datang kepadanya, menawarkan jalan keluar yang tidak terbayangkan sebelumnya. Reza, yang telah terhimpit oleh kehidupan yang penuh penderitaan, akhirnya mengambil langkah pertama menuju pilihan yang akan mengubah nasib mereka, tanpa mengetahui harga yang harus mereka bayar nantinya. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, Reza akhirnya menemui jalan keluar yang gelap dan penuh risiko. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin berhembus kencang dan langit gelap tanpa cahaya bintang, ia memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi, sebuah tempat yang terkenal dengan cerita-cerita mistis dan tahayul. Selama ini, ia mendengar bisik-bisik tentang orang-orang yang bisa memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak biasa, melalui pesugihan babi ngepet. Meskipun hatinya masih ragu, Reza merasa ini satu-satunya cara untuk mengubah hidup mereka. Setibanya di sana, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya tersembunyi di balik topi besar. Pria itu menawarkan jalan pintas yang menggiurkan, kekayaan tanpa batas, hidup berkelimpahan, dan penghormatan yang selama ini ia impikan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Reza tidak terlalu peduli dengan peringatan atau konsekuensi yang disampaikan pria tersebut. Rasa lapar akan harta dan penghormatan membuatnya mengabaikan segala bentuk peringatan. Dalam kegelapan malam, ia dengan penuh keyakinan menerima tawaran tersebut. "Saya ingin kaya, ingin dihormati, ingin hidup berkelimpahan," kata Reza dengan suara tegas. Dengan kata-kata itu, ia menyetujui perjanjian yang ditawarkan,
tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke dalam kehidupan yang penuh rahasia gelap. Malam itu juga, pria misterius tersebut memberikan sebuah batu kecil yang tampak biasa, namun membawa kekuatan luar biasa. Genggam batu ini erat-erat, dan ucapkan mantra ini setiap malam. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Reza mengambil batu tersebut tanpa ragu, dan mulai mengucapkan mantra yang diberikan kepadanya. Setelah menjalani ritual pertama, Reza merasakan perubahan yang luar biasa. Saat tengah malam, ia mulai berubah menjadi babi ngepet. Tubuhnya melesat begitu cepat dan ringan. Begitu ia berada di dekat rumah-rumah yang terletak jauh dari desanya, ia mulai menyelinap masuk dan mencuri uang dari sana. Tidak ada yang tahu siapa pelaku di balik peristiwa itu. Ia merasakan kekayaan mulai mengalir dengan cepat. Setiap kali ia kembali ke rumahnya, ia membawa uang yang banyak, dan setiap kali ia membeli sesuatu, semuanya selalu terasa cukup. Kehidupan mereka yang dulu penuh kekurangan, kini berubah dengan sekejap. Dian, istrinya, melihat perubahan drastis pada suaminya. Awalnya ia merasa terkejut, tetapi kemudian ia terpesona dengan kekayaan yang mulai mereka nikmati. Rumah mereka yang dulu hanya sebuah gubuk reot kini berubah menjadi rumah megah dengan segala kemewahan. Makanan yang dulu sulit didapatkan, kini selalu melimpah. Bahkan pakaian mereka selalu baru dan bersih. Dian merasa tak percaya dengan kehidupan baru ini. Namun, dalam hatinya, ada sedikit rasa cemas. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa hidup mereka kini lebih baik. Meskipun mereka mendapat apa yang mereka inginkan, kekayaan dan penghormatan dari orang-orang di sekitar mereka, ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Reza sering merasa cemas, dan terkadang ia merasa gelisah. Setiap malam, ia melakukan ritual yang sama, namun suara-suara yang tidak dikenal mulai terdengar di telinganya. Ada bisikan yang tak bisa ia pahami, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Tapi ia tak bisa menghentikan semuanya. Harta yang telah mereka dapatkan, begitu menggoda dan mengikat mereka dalam sebuah perjanjian yang sulit untuk diubah. Setiap orang di desa memuji Reza dan Dian. Mereka yang dulu merendahkan mereka, kini malah berlomba-lomba untuk mendekati mereka. Dian yang dulu sering dipandang rendah, kini dianggap sebagai wanita yang beruntung. Bahkan keluarganya yang dulu sering menghinanya, kini mendekat dengan sikap penuh hormat. Tak ada yang tahu bahwa di balik kemewahan yang terlihat, ada jalan gelap yang dilalui Reza. Namun, semua ini tak dapat bertahan selamanya. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka di depan. Sebuah harga yang harus dibayar untuk semua yang telah mereka dapatkan. Reza mulai merasakan perubahan pada dirinya. Rasa bersalah muncul perlahan, dan ia merasa terjebak dalam perjanjian yang telah ia buat. Keinginan untuk melepaskan diri dari jerat pesugihan itu semakin kuat. Namun ia tahu, untuk keluar dari jalan ini, ia harus siap kehilangan semuanya. Namun, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Segalanya terasa semakin rumit, dan Reza berada di ambang keputusan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Reza dan Dian kini hidup dalam kemewahan yang belum pernah mereka impikan sebelumnya. Rumah mereka yang dulu hanya sebuah gubuk reot, kini telah berubah menjadi istana megah, dengan taman yang luas dan pagar yang kokoh. Pakaian mereka selalu baru, dan setiap kali mereka berbelanja, uang selalu cukup, bahkan lebih. Dian tak pernah lagi merasakan kelaparan, dan anak mereka yang dulu hanya tidur di ranjang sederhana kini tidur di ranjang yang nyaman, dikelilingi mainan dan barang-barang mahal. Setiap orang di desa memperlakukan mereka dengan hormat dan penuh kagum. Mereka yang dulu meremehkan Reza dan Dian, kini berlomba-lomba untuk dekat dengan mereka. Namun, meskipun segala sesuatu tampak sempurna di luar, ada kegelisahan yang semakin berkembang dalam diri Reza. Setiap malam, ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang ia buat dengan entitas yang tak terlihat. Perjanjian yang memberinya kekayaan, namun juga mengikatnya dalam cara yang sangat gelap. Rasa bersalah selalu menghantui dirinya.
Setiap kali ia bertransformasi menjadi babi ngepet dan menyelinap ke rumah-rumah untuk mencuri uang, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ada suara-suara aneh yang mulai terdengar di telinganya. Meskipun ia tidak pernah melihat siapa yang mengawasinya, ia bisa merasakannya. Sebuah kekuatan yang tak terdefinisikan, namun sangat nyata. Dian, meskipun bahagia dengan perubahan yang terjadi, juga mulai merasa ada yang aneh. Ia sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Keberhasilan yang begitu cepat dan melimpah terkadang membuatnya berpikir, apakah semuanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Ada saat-saat ketika ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Reza selalu pulang larut malam dengan wajah yang lelah dan tampak tertekan. Ia tidak pernah bercerita banyak tentang pekerjaannya di kota, dan selalu menghindar ketika Dian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Dian memutuskan untuk mengikuti Reza, berharap mendapatkan jawabannya. Ia menyelinap di balik bayang-bayang, berusaha agar tidak terlihat. Reza, tanpa menyadari bahwa ia diikuti, pergi menuju hutan di luar desa, tempat yang jarang dikunjungi orang. Dian merasa jantungnya berdegup kencang saat ia melihat suaminya menuju ke sebuah gua yang terletak di kaki Gunung Kawi. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu apa itu. Di dalam gua, Dian menyaksikan dengan terkejut apa yang terjadi. Reza mulai mengucapkan mantra-mantra aneh, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi babi ngepet, sebuah transformasi yang begitu mengerikan. Dian terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Reza, suaminya yang ia cintai, ternyata terlibat dalam sebuah pesugihan yang mengerikan. Ia merasa hancur. Kebingungannya bercampur dengan rasa takut yang mendalam. Bagaimana bisa suaminya terjerat dalam kesepakatan semacam itu? Setelah melihat semuanya, Dian merasa terperangkap dalam kehidupan yang dibangun atas dasar kebohongan dan kekuatan gelap. Ia ingin lari, ingin meninggalkan semua ini, tetapi di satu sisi, ia juga merasa bahwa hidup mereka kini lebih baik. Mereka memiliki segalanya yang selama ini diinginkan: kekayaan, kehormatan, dan kemewahan. Tetapi ada harga yang sangat tinggi yang harus mereka bayar untuk semua itu. Dan Dian mulai menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Dian memutuskan untuk berbicara dengan Reza. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa suaminya terlibat dalam pesugihan babi ngepet. Ia ingin tahu apakah ada jalan keluar, apakah mereka bisa menghentikan semuanya dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, meskipun itu berarti kehilangan semua kekayaan dan kemewahan yang mereka nikmati. Namun, saat ia berbicara dengan Reza, suaminya hanya bisa menghindar, tidak memberi jawaban yang jelas. Ia tampak semakin tertekan dan bingung, seolah-olah terjebak dalam perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Dian merasa bahwa mereka sudah berada di ujung jalan, dan jika mereka tidak segera mengambil keputusan, semuanya akan hancur. Ia tahu, jika mereka terus menjalani hidup ini, maka tak hanya mereka yang akan menderita, tetapi juga anak mereka. Kehidupan yang dulu penuh harapan kini dipenuhi dengan keraguan, dan Dian mulai bertanya-tanya, apakah mereka bisa kembali ke jalan yang benar? Namun, ada satu hal yang tak bisa Dian pungkiri. Ia merasa takut untuk kehilangan semuanya. Kehidupan yang penuh kemewahan dan penghormatan sangat sulit untuk dilepaskan. Tetapi, saat ia menatap anaknya yang masih kecil, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya dari jalan yang lebih gelap lagi. Keputusan itu harus diambil. Meskipun ia tahu, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Reza dan Dian semakin terperangkap dalam kemewahan yang tak berkesudahan. Namun, beban di hati mereka semakin berat. Reza mulai merasakan dampak dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Setiap malam ia melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Dan meskipun uang dan harta terus mengalir deras, ada kekosongan yang semakin terasa dalam jiwanya. Ia sering terjaga di tengah malam, terbangun dalam keringat dingin, merasakan seolah-olah ia diawasi oleh kekuatan yang lebih besar. Hati nuraninya mulai memberontak. Dian,
yang selama ini hanya melihat perubahan di luar, kini merasakan hal yang sama. Kekayaan tidak lagi memberinya kebahagiaan sejati. Meski ia dan Reza kini hidup dalam kemewahan, ada ketakutan yang selalu menghantui mereka. Anak mereka, yang semula menjadi alasan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, kini mulai tumbuh dengan pengaruh yang tidak mereka inginkan. Dian merasa cemas melihat perilaku anak mereka yang cenderung lebih materialistis, seolah-olah kekayaan adalah segalanya. Pada suatu malam yang kelam, ketika badai di luar menggulung dan suara angin mengaum kencang, Reza merasa bahwa tak ada jalan lagi untuk keluar dari lingkaran ini. Ia berdiri di depan cermin, melihat bayangan dirinya yang sudah tak lagi mengenal siapa dirinya yang dulu. Seorang pria sederhana yang penuh harapan dan impian. Kini, ia hanyalah sosok yang terperangkap dalam dosa dan kebohongan. Apakah ada jalan keluar? Bisiknya pada dirinya sendiri. Meskipun ia tahu, jalan itu semakin gelap. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke tempat pertama kali ia bertemu dengan kekuatan gelap yang memberinya kekayaan, Gua Gunung Kawi. Ia tahu, ini adalah perjalanan terakhir, dan keputusan yang diambil nanti akan menentukan nasibnya. Dian, yang tahu bahwa suaminya sedang menuju tempat itu, memutuskan untuk mengikutinya. Ia ingin melihat dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengikat mereka pada perjanjian itu. Di dalam gua yang gelap dan dingin, Reza berdiri di depan lilin yang menyala, dengan mantra yang masih terngiang di telinganya. Namun kali ini, ia tidak mengucapkan mantra itu. Ia hanya berdiri diam, merasakan kehadiran yang asing dan mengerikan. Tiba-tiba, suara yang dikenalinya mulai terdengar. Itu adalah suara Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Kau datang untuk mengakhiri semuanya, Reza? Suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Reza mengangguk, mata penuh penyesalan. Saya menyesal, Kanjeng Ratu. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Saya tidak ingin terus mengorbankan keluarga saya untuk harta yang tak berberkah. Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya. Wajahnya memancarkan sinar yang tak bisa diabaikan. Kau tahu, Reza, harta yang kau peroleh bukanlah milikmu. Kau hanya pemegang sementara. Jika kau ingin melepaskan dirimu dari ikatan ini, kau harus rela kehilangan segalanya, termasuk kekayaan yang telah kau raih. Dian, yang berdiri di belakang Reza, merasa hatinya serasa ditusuk. Ia mendekat, menggenggam tangan Reza erat-erat. Kita harus siap untuk kehilangan semuanya, Reza. Demi kebahagiaan anak kita, demi masa depan yang lebih baik. Nyi Roro Kidul tersenyum. Namun senyum itu penuh makna. Jika kalian memilih untuk bebas dari perjanjian ini, kalian akan kembali ke titik nol. Kalian akan kehilangan semua harta, dan hidup kalian akan menjadi seperti dulu. Tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi penghormatan. Tetapi kalian akan kembali pada jalan yang benar. Pilihan ada di tanganmu, Reza. Reza menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, ia merasa berat untuk melepaskan semua yang telah mereka raih. Namun, ia tahu, jika terus berada di jalan ini, kehidupan mereka hanya akan semakin hancur. Ambil semuanya, Kanjeng Ratu. Saya rela kehilangan semuanya. Saya ingin kembali ke hidup yang jujur, ucap Reza dengan tegas. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan tiba-tiba angin yang menghempas menjadi semakin kencang. Lilin yang menyala di depan mereka padam dengan sendirinya. Semua harta yang mereka miliki mulai menghilang, seolah ditelan oleh angin itu. Rumah mewah mereka, pakaian mahal, dan kehidupan yang penuh dengan kemewahan, semuanya lenyap dalam sekejap. Namun, meskipun mereka kehilangan segalanya, ada rasa lega yang luar biasa dalam hati mereka. Mereka kini kembali menjadi orang biasa, tanpa kekayaan dan tanpa kebanggaan duniawi, tetapi mereka memiliki kebebasan yang sejati. Mereka bisa membangun kembali hidup mereka, kali ini dengan cara yang benar. Keesokan harinya, Reza dan Dian kembali ke desa mereka. Rumah kecil mereka yang dulu kini telah rusak.
Tetapi itu tidak menjadi masalah. Mereka bekerja keras, seperti dulu, di sawah dan ladang. Meskipun hidup mereka lebih sederhana, mereka merasa lebih damai. Anak mereka tumbuh dengan baik, tanpa pengaruh buruk dari kekayaan yang tidak diberkahi. Mereka belajar untuk menghargai apa yang mereka miliki, dan bekerja keras untuk hidup yang lebih baik. Reza dan Dian akhirnya mengerti satu hal yang paling penting, bahwa hidup yang penuh dengan keberkahan, meskipun sederhana, jauh lebih berarti daripada hidup yang dibangun di atas kebohongan dan keinginan akan harta duniawi. Mereka kini menjalani hidup dengan ketenangan, jauh dari jerat pesugihan dan godaan dunia.